Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita kali ini bisa ngobrol penuh inspirasi, yaitu berawal dari kata-kata dari Jalaluddin Rumi yang mengatakan kebenaran adalah selembar cermin di tangan Tuhan. Kebetulan saya lahir di Indonesia dari pasangan Muslim, maka saya beragama Islam. Seandainya saja saya lahir di Swedia atau Israel dari keluarga Kristen atau Yahudi, apakah ada jaminan bahwa hari ini saya memeluk Islam sebagai agama saya? Oh, tidak. Saya tidak bisa memilih dari mana saya akan lahir dan di mana saya akan tinggal setelah dilahirkan. Kewarganegaraan saya warisan, nama saya warisan, dan agama saya juga warisan. Untungnya saya belum pernah bersitegang dengan orang-orang yang memiliki warisan berbeda-beda, karena saya tahu bahwa mereka juga tidak bisa memilih apa yang akan mereka terima sebagai warisan dari orang tua dan negara. Setelah beberapa menit kita lahir, lingkungan menentukan agama, ras, suku, dan kebangsaan kita. Setelah itu, kita membela sampai mati segala hal yang bahkan tidak pernah kita putuskan sendiri. Sejak masih bayi, saya didoktrin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Saya mengasihi mereka yang bukan Muslim, sebab mereka kafir dan matinya masuk neraka. Ternyata teman saya yang Kristen juga punya anggapan yang sama terhadap agamanya. Mereka mengasihi orang-orang yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, karena orang-orang ini akan masuk neraka. Begitulah ajaran agama mereka berkata. Maka bayangkan jika kita tak henti menarik satu sama lainnya agar berpindah agama. Bayangkan jika masing-masing umat agama tak henti saling beradu superioritas seperti itu, padahal tak akan ada titik temu. Jalaluddin Rumi mengatakan, kebenaran adalah selembar cermin di tangan Tuhan, jatuh dan pecah berkeping-keping. Setiap orang memungut kepingan itu, memperhatikannya, lalu berpikir telah memiliki kebenaran secara utuh. Salah satu karakteristik umat beragama memang saling mengklaim kebenaran agamanya. Mereka juga tidak butuh pembuktian, namanya saja iman. Manusia memang berhak menyampaikan ayat-ayat Tuhan, tapi jangan sekali mencoba menjadi Tuhan. Tak usah melabeli orang masuk surga atau neraka, sebab kita pun masih menghamba. Latar belakang dari semua perselisihan adalah karena masing-masing warisan mengklaim golonganku adalah yang terbaik karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Lantas pertanyaan saya adalah, kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menciptakan para Muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, bahkan ateis, dan memelihara mereka semua sampai hari ini? Agama apapun tidak ada yang meragukan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha segala-galanya. Jika Dia mau, Dia bisa saja menjadikan kita semua sama, serupa, seagama, sebangsa, budaya, dan sama. Tapi tidak kan? Apakah jika suatu negara dihuni oleh rakyat dengan agama yang sama, hal itu akan menjamin kerukunan? Oh tidak. Nyatanya beberapa negara masih rusuh juga, padahal agama rakyatnya sama, budaya yang sama. Sebab jangan heran mereka sentimen mayoritas vs sentimen minoritas masih berkuasa. Maka sisi kemanusiaan kita mendadak hilang entah kemana. Bayangkan juga seandainya masing-masing agama menuntut agar kitab sucinya digunakan sebagai dasar negara, maka tinggal tunggu saja kehancuran Indonesia kita. Karena itulah yang digunakan negara dalam mengambil kebijakan dalam bidang politik, hukum, dan kemanusiaan. Bukanlah Al-Quran, Injil,
Tripitaka, Weda, atau kitab suci sebuah agama, melainkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perspektif Pancasila, setiap pemeluk agama bebas meyakini dan menjalankan ajaran agamanya, tapi mereka tak berhak memaksakan sudut pandang dan ajaran agamanya untuk ditempatkan sebagai tolak ukur penilaian terhadap pemeluk agama lain hanya karena merasa paling benar. Umat agama A tidak berhak menginterferensi kebijakan suatu negara yang terdiri dari bermacam-macam keyakinan. Suatu hari di masa depan, kita akan menceritakan pada anak cucu kita betapa negara ini nyaris tercerai-berai bukan karena bom, senjata, peluru, atau rudal, tapi karena orang-orangnya saling mengunggulkan, bahkan meributkan warisan masing-masing di media sosial. Ketika negara lain sudah pergi ke bulan atau merancang teknologi yang memajukan peradaban, kita masih sibuk meributkan soal warisan. Kita tidak harus berpikir sama, tapi marilah kita sama-sama berpikir apakah kita sesama anak bangsa terus-terusan bertikai. Semoga obrolan kali ini menginspirasi kita, memotivasi kita, mengedukasi kita, juga meningkatkan spiritualitas kita menjadi lebih baik, menjaga keutuhan bangsa Indonesia, menjadi lebih maju. Winscriber semua, sahabat pintar Indonesia, untuk bisa meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Dari saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.